Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya lah alhamdulillah ya Bu Pak kita semua bisa melangkahkan kakinya untuk menghadiri majelis yang insyaallah mulia ini, majelis yang di dalamnya ada santunan anak yatim, di mana orang yang memuliakan anak yatim kata Nabi nanti di surga jadi temannya. Bu Pak mau jadi temannya Nabi di surga. Jadi kata Nabi, anak wata firul yatim hakada. Nabi mengisyaratkan dengan dirinya seperti ini. Saya nanti di akhirat bersama orang yang mengurus anak yatim ini posisinya seperti jari tengah dan jari telunjuk, deketan, temenan Bu. Pak, orang-orang yang mengurus anak yatim. Makanya semoga nih kita semua termasuk orang yang kafirul yatim, orang yang memuliakan anak yatim sehingga nanti di akhirat Allah muliakan kita posisinya berada di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan kita pengikutnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat agung yang nanti di mana hari gak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin agak sedikit miskomunikasi karena awalnya saya ini diundangi sore ya, dan saya ngisinya ajarnya kitab, maka saya bawanya kitab karena saya lebih suka dari kiai saya kalau ngaji itu pakai kitab, jadi terarah, ada kurikulumnya. Makanya ini sedikit nanti kalau memang di sini ada pengajian, kalau bisa diisi jangan hanya tahfizul Quran, diisi tentang kenegaraan, tahfizul Quran, tentang akhlaknya, tentang fikihnya, bahkan bisa dengan minat bakatnya tentang komputernya, supaya anak-anak kita ini punya skill, punya skill untuk bekal nanti ketika dia terjun di masyarakat, begitu Bu. Tapi sedikit kita menyerempet ke Isra Mi'raj sebelum saya bahas sedikit kitab yang saya bawa, bahwa peristiwa Isra Mi'raj sudah maklum, sudah sangat kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya. Apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Tentu kita sudah ketahui bersama bahwa hikmah yang paling utama adalah turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah salat lima waktu. Yang awalnya berapa Bu? Pak? 50 kali dalam sehari. Coba bayangin tuh. Kalau istilah orang Jawa, kapalan tuh kakinya pada hitung rumah. Sehari sholatnya 50 kali. Tapi Masya Allah, karena kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dia meminta keringanan kepada Allah dari 50 kali jadi berapa? Jadi 5 kali. Tapi Bu, Pak, udah jadi 5 kali pun kadang kita masih tawar-menawar, masih pilih-pilih. Bahkan ada, saya sedikit kenalan, saya di Bekasi jadi kepala sekolah di TK. Ada TK kita juga fokus ke Quran. Ada nanya ke anak-anak, Ustaz, boleh nggak aku sholatnya milih-milih? Anak-anak nih, Masya Allah, sholatnya kayaknya sholat maghrib sama isya. Saya jawab, ya nggak boleh. Kenapa? Karena dari 5 ini sebelumnya ini sudah 50 kali, ini sudah sangat ringan. Nah jangan sampai ini pertanyaan seperti ini keluar dari mulut ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kebangetan, kebangetan. Coba di sini yang tadi pagi sholat subuh cek. Masa nggak ada nih, Masya Allah yang tadi pagi sholat subuh. Ini bahaya kalau kita menghadiri peristiwa Isra Mi'raj tapi kita nggak sholat subuh, bahaya. Karena hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah supaya kita menjadi hamba yang rajin sholat lima waktu. Jadi Masya Allah ya, hikmahnya seperti itu. Jangan sampai kita pilih-pilih mengerjakan sholatnya, karena
sholat 5 waktu ini wajib kita laksanakan semuanya. Yang kedua, hikmahnya tentang keimanan. Bagaimana mungkin kalau dipikir secara akal sehat, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha langit 7 ditempuh dalam 1 malam. Padahal zaman dulu belum ada yang namanya busway, belum ada yang namanya helikopter, belum ada yang namanya pesawat, mobil, bajai, motor, NMAX, aero, apapun belum ada. Tapi Masya Allah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad bisa menempuh perjalanan tersebut dalam 1 malam. Nah ini kalau dipikir secara logika akal sehat, kalau orang yang keimanan yang belum mantap kepada Allah, kepada Rasul, kira-kira ragu nggak Bu orang-orang yang seperti itu? Bisa jadi ragu kalau orang-orang yang memang nggak ada di hatinya iman kepada Allah dan kepada Rasul. Tetapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan kabar beritanya pertama kali kepada Abu Bakar As-Siddiq, makanya dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah awal mulanya menceritakan peristiwa ini. Apa kata sahabat Abu Bakar? Kalau itu yang berkata engkau wahai Nabi Muhammad, tentu saya percaya. Luar biasa keimanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Gak nanya Abu Bakar As-Siddiq, gak nanya, wahai Nabi, engkau perjalanannya naik apa? Wahai Nabi, serius ini perjalanannya semalam? Wahai Nabi, serius beneran? Enggak seperti itu. Beliau langsung nanya, kalau ini perkataan keluar dari mulut engkau yang paling mulia Nabi Muhammad, aku percaya. Nah, ini yang harus dipetik, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul. Harus seperti itu. Jangan tawar-menawar. Apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul kita taati, dan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul terkait larangan kita hindari. Makanya terkait Isra Mi'raj ada 2 hikmah saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amalan yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah sholat. Kira-kira ditanya nggak Bu, Pak? Mobilnya berapa? Emasnya berapa ton? Apalagi Bu? Rumahnya berapa tingkat? Tanahnya berapa hektar? Ditanya gitu nggak sama malaikat? Bukan nakir. Tidak. Yang ditanya adalah sholatnya. Kata Nabi, kalau sholatnya benar, maka insya Allah seluruh amalannya benar. Tapi kalau sholatnya, kalau bahasa Jawanya belang-bentong, bolong-bolong, pilih-pilih, nawar-nawar, maka siap-siap Bu. Kalau istilah baju kotor, dimasukin dulu ke tempat mesin cuci. Kalau di akhirat, siap-siap masuk neraka dulu, dibersihin dulu dari dosanya. Dan kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainal kafir, atau perjanjian antara Nabi dengan orang kafir, dengan jin setan adalah sholat. Kalau orang sholatnya bagus, maka insya Allah iman dan amalnya juga bagus. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, Bu, khawatir merusak seluruh amalannya. Maka coba cek nih, kalau usahanya, mohon maaf, misal yang dagang, ada nggak yang dagang di sini? Banyak. Yang bertani nggak ada ya? Bertani mah di sini ya. Kalau yang dagangannya nggak laris, coba cek sholatnya. Yang punya anaknya kok dibilangin susah banget, Masya Allah. Hujan, kita sama-sama doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Anaknya dinasihatin susah banget, coba cek. Bapak Ibu introspeksi di rumah, ngobrol sama suaminya, Pak, gimana Pak sholatnya, Pak, tepat waktu nggak? Cek, ya, jangan sampai kita hadir peringat tadi Isra Mi'raj, tapi ibadah sholat 5 waktu kita bolong-bolong. Nah itu juga. Yang kedua, keyakinan kita kepada Allah. Jangan tawar-menawar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslimah yang perempuan untuk menutup aurat, tutup aurat. Yang kedua, jangan tawar-menawar. Jangan tutup auratnya. Ini bawa bayi di sini aja Bu, takut kehujanan, kasihan ada bayinya. Jangan menutup aurat hanya ketika di dalam masjid atau di dalam musola atau ketika mengerjakan sholat saja. Tetapi keluar dari situ
dilepas. Nah kalau masih seperti ini berarti keyakinan kita kepada Allah dan Rasul masih ditawar menawar. Mungkin dua hikmah yang insya Allah hal ini cukup kalau kita amalkan, insya Allah jadi kunci keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, sekali lagi menyambung dengan kitab yang saya bawa di sini, bapak-bapak ibu semua, saya ingin berbagi sebuah kitab yang kitabnya sangat kecil, tapi insya Allah kalau kita mempelajarinya kita akan dapat manfaat yang luar biasa. Kitabnya adalah kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad ini, bapak-bapak ibu semua, merupakan kitab karangan dari ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Ghazali. Siapa namanya Bu Pak? Imam Al-Ghazali. Beliau ini merupakan seorang ulama besar, dulu dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Buktinya, bukti kebenarannya agama Islam. Jadi ulama-ulama dulu nih, orang-orang dulu kalau mau nanya-nanya apa-apa masalah apapun datangnya ke Imam Al-Ghazali. Nah, kitab Ayyuhal Walad ini merupakan kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali yang ditujukan kepada seorang muridnya, seorang anaknya. Makanya pasti ada anak-anak, ada anak-anak. Jadi awal mula ditulisnya kitab ini ada permintaan dari anaknya, anak muridnya, anak murid Al-Imam Al-Ghazali. Dia sedang menuntut ilmu kepada Al-Imam Al-Ghazali. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna wahidan min talabatil mutaqaddimin lazam fi madrasahi Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sangat cepat aja. Jadi ketahuilah jangan dahulu ada seorang murid dari Imam Al-Ghazali yang berkhidmah kepada Imam Al-Ghazali. Dia sibuk dengan Imam Al-Ghazali menunjukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa ya. Jadi ada seorang murid berkhidmah kepada gurunya untuk menuntut ilmu. Sampai karena dia menuntut ilmu kepada Imam Al-Ghazali bertahun-tahun, sehingga terkumpullah kepada dirinya ilmu yang sangat banyak. Dia menjadi seorang yang alim. Jadi masih anak-anak, tapi karena kesembuhannya, jadilah dia anak yang pintar, yang pandai, yang cerdas. Akan tetapi suatu hari dia berpikir kepada merenung dalam hatinya, terlintas kepada dirinya, dia ngomong apa ya? Ngomong dalam hatinya sendiri. Aku sudah baca berbagai ilmu daripada Al-Imam Al-Ghazali. Tapi aku berpikir ilmu apa yang kira-kira bermanfaat kepadaku. Dia merenung ilmu apa yang kira-kira bermanfaat kepadaku. Terus dia juga berpikir lagi, kemudian ilmu apa yang tidak bermanfaat kepadaku. Artinya dia merenung ada dua hal. Dia pertama mikirin ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan ada nggak manfaatnya. Yang kedua, ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan ada nggak yang nggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi Muhammad meminta kepada Allah perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata ada adik-adik semua, ibu-ibu semua, ilmu yang tidak manfaat. Ada nggak? Ada. Makanya ilmu seperti apa yang tidak ada manfaatnya? Inilah, mari kita sama-sama ketahui bersama. Di pasal pertama, ini namanya kitab Ayyuhal Walad. Artinya apa Ustaz? Ayyuhal Walad ini artinya duhai anakku. Ayyuha itu panggilan sayang. Jadi dalam bahasa Arab itu panggilan itu ada ya, ayyuha. Kalau ya itu biasa, ya Muhammad ini biasa. Tapi kalau ayyuha ini udah panggilan yang sangat tinggi. Duhai anakku. Nah, anak di sini bukan anak-anak yang di pikiran kita anak kecil, tapi di sini anaknya anak yang sudah alim, sudah pandai. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ayyuhal waladul muhib, ketahuilah wahai anakku tercinta, atau Allahu baraka bi ta'ati, semoga engkau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah di dalam ketaatan. Anna mansyurun nasihati yuqtadu min ma'dani risalah, bahwa sesungguhnya nasihat-nasihat itu sudah tersebar luas, ditulis di dalam hadis-hadis Nabi. Inna naqad balagha minhu nasihatun, kalau seandainya nasihat itu sudah sampai kepada engkau, fa yuhadatsin laka fi nasihati, maka engkau butuh apa lagi dari nasihatku? Jadi Imam Al-Ghazali nanya,
Hasil ini udah banyak, udah ditulis di hadis-hadis Nabi. Kalau seandainya sudah sampai kepada engkau, maka kau buka apa lagi dari diriku? Wa ilam yablugha. Akan tetapi kalau seandainya belum sampai kepada engkau, fakulli, katakan kepadaku, mada asolta fi hadhihi sinin al-madiyah. Apa yang kau hasilkan di tahun-tahun kebelakang ketika kamu mendapatkan ilmu dariku? Jadi nanya Imam Al-Ghazali ke sini dulu. Kamu ini sudah nuntut ilmu. Kalau sudah sampai, kenapa kamu nanya lagi ke saya? Kalau seandainya belum sampai, katakan kepada aku, kamu ngapain aja selama belajar. Nah ini yang pertama, perhatikan. Ada sabda Nabi. Min jumlati ma nafaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Dari jumlah atau beberapa nasihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabdanya, ada sabda Nabi, perhatikan ibu-ibu semuanya. Alamatu awadillahi ta'ala 'alil 'abdi. Perhatikan tanda-tanda bencinya Allah. Ini ada tanda-tanda bencinya, murkanya Allah 'alil 'abdi kepada hambanya. Apa tandanya, Bu? Perhatikan. Jadi ini tanda-tanda bencinya Allah. Kira-kira apa buat tanda-tandanya? Perhatikan. Yaitu istighaluhu bima la ya'nihi. Ketika Allah benci kepada hambanya adalah ketika seorang hambanya menyibukkan dirinya kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Hati-hati nih. Kalau kita nih, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, adik-adik, kita nyibukin diri kita untuk hal-hal yang dimurkai Allah, hal-hal yang tidak diridhai Allah, hal-hal yang tidak dicintai Allah. Kita sibukin waktunya untuk main games nih yang adik-adik, sampai lupa waktunya sholat, sampai lupa waktunya ngaji. Hati-hati. Di situ merupakan tanda-tanda daripada bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak dibenci Allah? Nauzubillah. Jangan sampai kita orang yang dimurkai Allah. Makanya kita hindari, jangan sampai kita menyibukkan diri kita untuk hal-hal yang gak ada gunanya. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan apa-apa yang gak ada manfaat darinya. Jadi jangan berlebihan adik-adik semua ya. Apalagi ibu-ibu yang doyan-doyan sosmed, update status misal ada nih. Kalau di sini insya Allah nggak ada, di luar sana. Saking sibuknya main sosmed, balas komentar, waktunya sholat lupa. Nah ini hati-hati. Ini merupakan berarti udah mulai tanda-tanda bencinya Allah. Makanya kalau udah seperti ini, tobat, insaf. Ada juga seperti itu. Kalau main game, waktunya sholat dengar terus masih kenceng aja main game yang nggak mau berhenti. Hati-hati. Ini merupakan tanda-tanda yang awal-awal mula kebencian Allah. Kalau sudah benci, naudzubillah. Jangan sampai nanti kita malah semakin terjerumus dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan nasihat lagi. Wa in yamra'an dhahabat sa'atun min umri fil ghairi ma qulna la jadirun an tatula fi hasratin. Kalau ada seseorang yang menghabiskan waktunya walaupun 1 detik 1 menit, ini kata Imam Al-Ghazali, kalau kita nih Bu menghabiskan waktu kita walaupun hanya 1 detik 1 menit fil ghairi ma qulna, untuk digunakan bukan hal-hal yang diridhoi Allah. Jadi 1 detik 1 menit aja nih, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasul, kata Al-Imam Al-Ghazali, la jadirun an tatula alaihi hasratuh, maka engkau akan merasakan kerugian yang amat sangat panjang. Alhamdulillah. Sekali lagi, jangan sampai kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, karena pasti kita dapat kerugian. Dan satu lagi, kita termasuk hamba yang dibenci Allah. Paham Bu, Pak? Jelas ya? Jadi sekarang waktunya lebih baik buat apa? Ya buat yang manfaat, buat ngaji, waktunya ngaji.
Jangan sampai asik main game, asik main sosmed, cuma menyuruhkan minum kopi, udah, nggak mau. Nah, jangan sampai seperti itu ya di rumah. Masya Allah berkah. Begitu itu, kita bahas satu buat saja. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan nasihatnya. Ini perhatikan penting. ومن جاوز الأربعين ولم يسلك فله على الشر فليتجاهل إلى الناس. Ini ngomong asal ukur Al-Imam Al-Ghazali. Maka Allah berkata, barang siapa yang usianya sudah 40 tahun, siapa yang sudah 40 tahun? Wah, banyak. Nah, siapa sudah 40 tahun? 40 tahun. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, siapa yang usianya sudah 40 tahun, tetapi kebaikannya, amal baiknya tidak mengalahkan amal buruknya, paham? Artinya amal yang baiknya ini yang lebih banyak daripada amal buruknya. Apa kebaikannya? Amal buruknya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau yang jahat ilanar, katanya siap-siap masuk neraka. Gimana kok yang usia 40 tahun? Jadi kalau di usia 40 tahun ini amalan-amalan kebaikan itu nggak lebih banyak daripada amalan keburukannya, katanya siap-siap masuk neraka. Na'udzubillah. Ini ukurannya amalan baik ya. Terkadang yang terdengar di kalangan masyarakat, usia 40 tahun itu ukuran duniawi, salah besar. Makanya kalau usia 40 tahun masih miskin, kan ini kesananya miskin. Ukurannya bukan itu. Ukurannya bukan itu. Tetapi apa ukuran dosa? Ukuran adalah amal solehnya. Amal solehnya. Kalau ibu bapak semua di usia 40 tahun ini amal kebaikannya banyak, maka insya Allah keselamatan bagi bapak ibu semuanya dari siksa api neraka. Tetapi kalau tadi mau jelas amal buruknya lebih banyak, maka siap-siap masuk neraka. Mau nggak bu? Ya, makanya nih di peringatan Bulan Maret ini di Yayasan Cahaya Alam ini kita introspeksi diri nih, belum ada kata terlambat, Kalau sekarang yang usianya masih 40 tahun, yang sudah masuk 40 tahun, tapi ternyata sholatnya masih bolong-bolong, belum ada kata terlambat. Kita evaluasi, kita perbaiki amalan-amalan kita sehariannya. Khususnya tadi sholat 5 waktu dan perilaku keimanannya. Penting, jangan sampai iman kita dikotori dengan hal-hal kesyirikan. Ini lagi musim hujan. Jangan percaya sama pawang hujan. Itu syirik bu, ya syirik. Pakainya apa bu pawang hujannya? Pakainya mangkok sama sendok. Mending buat bikin indomie mangkoknya sama sendoknya, bukan untuk pawang hujan. Kalau memang ibu bapak mengadakan acara, terus pengen hujannya reda, minta sama Allah doa. Tanya sama Ustaz, bacanya apa saja? Dibaca Al-Baqarahnya, surat-suratnya, minta sama Allah semoga diredakan hujannya, bukan undang pawang hujan. Jadi percuma kalau udah datang ke peringatan Isra Mi'raj tetapi masih percaya sama pawang hujan, berarti imannya masih belum kuat. Jadi kalau ibu masih percaya pawang hujan terus nggak tobat sampai ibu meninggal, maka balasannya adalah neraka bu. Kalau kita berbuat syirik tapi kita belum tobat, balasannya apa bu? Nah, hati-hati ya. Kita balik lagi masalah usia 40 tahun. Jadi nanti hari evaluasi bagi ibu bapak semua, adik-adik ini semuanya yang masih muda-muda, manfaati umurnya. Ini dinasihati oleh Al-Imam Al-Ghazali, ulama besar zaman dahulu. Dan sekarang kitabnya hampir di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan di luar negeri dikaji kitab-kitab beliau. Jangan gunakan waktu adik-adik semua untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya.
Karena kalau gunain untuk gak ada manfaatnya, nanti adik-adik sudah usia besar, sudah usia dewasa, akan dapat rasa penyesalan. Gunain waktunya. Di sini ada tempat ngaji gratis, ngaji mumpung gratis. Nanti kalau udah bayar baru ngomong. Ngaji di sana bayar. Bilang gratis saya mau. Suruh bayar mereka ngomel. Ya, makanya ibu-ibu nih bikin adik-adiknya, anak-anak semuanya supaya berjalan di jalan koridor yang baik. Jangan sampai tercemar dengan lingkungan yang tidak baik. Jadi ini ya masalah waktu. Mari kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Khususnya kita hubungkan dengan Isra Mi'raj. Ketika datang waktu sholat, jangan ditunda-tunda. Karena kata Nabi, amalan yang paling afdal adalah as-shalah di awal waktu. Sholat di awal waktunya. Tapi kalau kita tunda-tunda, maka di dalam surat Al-Fil fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang sholat. Jadi orang sholat juga ada yang celaka, Bu. Sudah sholat tapi celaka. Siapa yang celaka? Yang itu alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dia lupa akan waktu sholatnya, suka nunda. Sudah azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kan baru azan. Nanti baru azan. Di musolanya maksudnya lagi salawatan, Allahul kafi, Allahul kafi, sudah masuk salawatan. Nanti belum komat. Sudah komat di salat, sudah komat. Lupa masakannya belum matang, masak dulu. Sampai masakannya matang, habis waktu sholatnya. Yang seperti inilah yang kata Al-Imam Al-Ghazali, "Falyatajahhaz ilan nar." Siap-siap masuk neraka. Mau Bu apa? Adik-adik mau deh masuk neraka deh? Mau nggak? Ninggalin main gamesnya? Mau? Bisa. Ustaz main game boleh nggak? Boleh. Gak ada larangan. Di dalam Al-Quran sama hadis Nabi gak ada kata-kata daripada firman Allah ataupun sabda Nabi, wahai umat muslim, kalian dilarang main game. Ada gak? Gak ada. Tetapi boleh, jangan sampai melalaikan waktu. Kalau kata wali murid saya cerita, Ustaz, alhamdulillah anak-anak saya gak main game. Cuma saya kasih waktu setiap Sabtu sama Ahad aja, Sabtu sama Minggu. Gak apa-apa kayak gitu untuk hiburan. Karena kita hidup di era digital yang semuanya pakai HP, pakai gadget. Jangan sampai anak-anak kita juga pengetahuannya nol daripada smartphone, HP, game. Tetap kita kasih tahu, tapi tetap kita kasih batasan. Jelas ibu-ibu semuanya? Jadi walaupun hujan, saya pengen kita pulang dari sini ada ilmu yang kita dapat. Coba kita ulang. Yang pertama tadi apa Bu? Hikmah dari Isra Mi'raj, perintah apa? Salat lima waktu. Bisa dipilih-pilih nggak salat lima waktunya? Kagak, haram. Sampai kita lagi perjalanan pun jauh, tetap wajib sholat. Bahkan ada keringanan kalau orang yang sedang perjalanan jauh, bisa dijamah, dikosor. Dari 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Dari 2 waktu bisa jadi 1 waktu. Sampai yang sakit pun Bu, Pak, wajib sholat. Ya, yang nggak bisa berdiri boleh duduk. Yang nggak bisa duduk boleh tiduran. Gak bisa tiduran boleh dengan gerakan mata. Gimana Ustaz? Pakai gerakan matanya kira-kira aja. Allahu Akbar, Sami Allah, dibuka. Ruku boleh pakai isyarat. Ustaz, lagi sakit gak boleh kena air kata dokter. Boleh pakai debu, tayamum. Ini pakai tayamum itu bukan debu yang di pinggir jalan ya Bu. Ini debu-debu yang di kaca nih. Jadi jangan pasir kita usapin ke muka. Bukan kata caranya bukan gitu. Ya, makanya ini penting. Ya Ustaz Tom ya bikin kurikulum di sini. Ada kajian fikihnya supaya anak-anak juga tahu cara-cara tayamum. Jangan sampai nggak tahu tayamum kata dokter nggak boleh kena air nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, ambilin nampan kasih pasir untuk tayamum. Lah, pada kelompok itu bukannya kotor semua, bukannya mau sholat jadinya malah dimandiin pakai air. Ya,
bikin kurikulum, ada tahfiznya, ada kajian fikihnya, ada kajian akhlaknya, supaya anak-anak kita ini benar-benar punya skill, bukan hanya punya ilmu pengetahuan yang dalam yang tinggi tentang Islam, punya skill tentang kemampuannya bisa komputer dan kenegaraannya, tentang kepancasarilaannya juga bagus. Jadi selain cinta kepada Islam, juga cinta kepada bangsa negara Indonesia. Oke, Insya Allah mungkin cukup karena ada banyak agenda yang dari panitia ini. Semoga kita ulangi lagi ya sebelum tutup. Yang pertama sholat. Yang kedua apa Bu? Masalah keyakinan. Ingat perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada firman atau perkataan dari mulut Nabi, tentu aku percaya. Jadi jangan nawar-nawar. Kalau Nabi Muhammad melarang ya dijauhi. Jangan biarin cuma dikit kok. Nabi Muhammad melarang, jangan makan riba. Kata Nabi, la'anallahu akila riba. Allah akan melaknat para pemakan riba. Biarin cuma sedikit bunganya Ustaz. Cuma 0,0. Ya 0, juga bunga itu Ibu. Ya, tetap. Ustaz, caranya gimana lagi saat mau minjem? Coba ke tetangga dulu, atau musyawarah dulu, ada Ustaz, mungkin ada cara yang terbaik. Jadi jangan sampai kita melakukan pinjaman dengan lembaga-lembaga yang ribawi, itu berdosa. Jadi keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah jangan sampai ragu mutlak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ada ilah, gak ada sesembahan yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah. Kalau ada yang undang pawang hujan, boleh nggak Bu? Percaya ada penunggu-penunggu, boleh nggak Bu? Nggak boleh, itu syirik, nggak ada. Semuanya adalah pengaturnya di muka bumi ini adalah Allah, Rabbus samawati wal ard. Allah, pengatur alam semesta ini, langit dan bumi hanyalah Allah. Kalau mau ada urusan apa? Ngadu sama Allah. Kata Nabi sampai kalau sendalnya hilang, copot pun ngadunya sama Allah. Kalau kita ngadunya di sosmed. Ya Allah, tadi aku naik mobil, motor banyak kempes. Ngapain ngadu situ? Malah diketawain ya. Jangan sedikit-sedikit sosmed. Itu ada perusahaan sedikit akal sehatnya. Gak penting ibu-ibu semuanya. Boleh kita share ke sosmed yang penting-penting, nasihat-nasihat, hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat para ulama, supaya orang yang membaca juga dapat manfaat. Nah kalau bocor, dapat manfaat nggak orangnya? Enggak, malah kita ketawain. Seperti pada adik juga sama-sama ya. Nih, saya pesan kepada adik-adik semua, ini masih kecil-kecil pasti ada apa nih Sir? Cinta-cintaan. Ya langsung ke the point aja ya. Haram hukumnya yang namanya pacaran. Apa hukumnya? Haram. Kata Nabi, kata Allah, wala taqrabuz zina. Dekat-dekat zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi nyemplung. Nah kalau orang udah pacaran juga udah nyemplung. Kalian masih kecil. Kata Bapak Babinsa, fokus nuntut ilmu. Fokus apa? Nuntut ilmu. Gak usah mikirin kerjaan. Kalau kalian dari kecil sudah fokus nuntut ilmu, bekali diri kalian dengan ilmu, pengetahuan, dengan skill keahlian, maka insya Allah ketika sudah dewasa, yang namanya uang kayak magnet datang sendiri. Buka komputer nih, ada orang tetangga mau benerin komputer gak bisa. Dia tahu, oh iya, si Ahmad bisa benerin komputer, datang. Ada yang namanya Ahmad? Gak ada. Nah kalau udah punya kalian kayak gitu, rezeki datang sendiri. Jangan sibukin dirinya untuk cinta-cintaan. Kalian dengar gak yang berita kemarin? Gara-gara perempuan, anaknya pejabat pajak menganiaya temannya sampai babak belur. Itu karena apa? Karena cemburu. Padahal belum usianya tapi udah nyemplung ke situ, nggak paham, belum bisa mengendalikan emosinya. Makanya nih adik-adik, jangan sekali-kali nih pesan. Ustaz di sini juga tergesit semuanya. Gak boleh namanya cinta. Nah, belum waktunya. Fokusin diri untuk menuntut ilmu supaya nanti ketika dewasa kalian dapat keuntungan yang sangat besar. Amin ya robbal alamin.
Terus tadi po, pesan Imam Al-Ghazali tentang apa? Masalah waktu. Jangan sampai kita waktunya digunakan untuk hal yang tak bermanfaat. Yang usianya masih 40 tahun, yang sudah 40 tahun gak usah khawatir. Masih ada waktu introspeksi diri. Isi kegiatannya dengan hal-hal yang manfaat. Sholatnya jangan ditunda-tunda. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat, dan menjadi orang-orang yang muslim, muttaqin, bisa menjaga amalan-amalan khususnya sholat 5 waktu ini dengan tepat waktu, dan kita jadikan keturunan-keturunan kita anak yang soleh solehah, terhindar dari hal-hal yang gak ada manfaatnya, pergaulan-pergaulan yang tercela. Semoga kita lindungi, Allah lindungi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan, ucapan, sikap dari saya yang kurang berkenan. Alhamdulillah, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pastinya datangnya dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.